Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Zikri dengan NIM B1B2210060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang substansi dan problematika hak asasi manusia di Indonesia. Seberapa pentingkah mempelajari HAM? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat mempelajari sejarah utamanya HAM kadang memicu debat yang tidak berkesudahan, kesimpang siuran, dan tendensi penyalahgunaan isu HAM. Padahal sejarah dapat menyediakan data mengenai awal mula munculnya HAM sebagai sebuah gagasan hingga menjelma menjadi sebuah standar norma umum yang dalam perkembangannya bahkan sejumlah instrumen hukum HAM masyarakat negara-negara terkait untuk meneruskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ruang keindonesiaan, ada kewajiban dan tanggung jawab negara mengimplementasikan HAM dalam langkah-langkah efektif bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sejarah perlindungan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konspirasi negara hukum. Dalam sejarah perkembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konspirasi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum, baik itu taat maupun rule of law, sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis dengan ungkapan "Let it mau" atau "negara adalah saya". Kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan menimbulkan kewenang-wenangan. Demikian didedikasikan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt absolute power. Corrupt absolute tons. Menurut filsuf M. Hudson, sebagai dikutip Masja el-Majd, dua konsep saat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sebagai sifat revolusi. Sebaliknya, konsep rule of law berkembang secara evolusioner. HAM sebagai hak koordinat. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. Asal-usul gagasan mengenai HAM tersebut terdahulu bersumber dari teori hak koordinat natural ringström. Teori koordinat mengenai hak itu bermula dari teori hukum koordinat. Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaruan Renaissance yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorangan. Gerakan pembaruan diteruskan oleh aliran hukum koordinat yang diperoleh oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang mengesahkan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi setiap orang, apapun statusnya, tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan raja saja yang dibatasi oleh aturan ini. Dari negara di mana ia memiliki hak koordinat yang menyatakan individu adalah makhluk otonom. Sejarah hak asasi manusia di dunia. Di dunia barat, Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia atau HAM, Inggris yang paling utama menyuarakannya.
Tercatat Inggris terdapat seorang filsuf yang mengutamakan gagasan merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yaitu John Locke pada abad 17. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setelah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundang-undangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai negara Indonesia. Sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia atau HAM. Diawali kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi-organisasi yang didirikan tersebut diwadahi banyak orang, di mana untuk merasakan sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Sejarah perkembangan HAM di dunia barat. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad 17, John Locke, merumuskan adanya hak ilmiah, natural right, yang melekat pada setiap kemanusiaan, yaitu hak atas hidup dan kebebasan dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi. Dalam bidang politik, sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Revolusi Amerika Revolusi Amerika dimulai pada tahun 1776, Perang Kemerdekaan Rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Revolusi Prancis pada tahun 1789 adalah untuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenangnya dan absolut. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemerdataan, dan kebebasan dari ketakutan. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Mariam Budiharjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia, diperoleh sejak kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak tersebut bersifat universal tanpa membeda-bedakan antara bangsa, ras, suku, agama, golongan, dan jenis kelamin. Dasar dari semua itu adalah setiap manusia berhak memperoleh kesempatan berkembang yang sesuai passionnya masing-masing. Jadi pada intinya HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia tanpa pandang bulu, sifatnya sama rata, dan setiap manusia memiliki hak. Pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini sangat bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan koordinat yang dimiliki manusia. Perkembangan HAM di Indonesia. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional Budi Utomo,
1908, Serikat Islam 1911, insiden Parji 1912, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925, Partai Nasional pada tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tidak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan pada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan surat kabar. Tahap penyangkalan. Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan di mana otoriter dikritik oleh masyarakat internasional atas pelanggaran HAM yang terjadi. Jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Tampaknya pada masa penyangkalan ini pemerintahan Soeharto yang berdasarkan HAM pada konsepnya negara intrinsik yang dikemukakan Supomo yang tampak lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak. Hal ini sebetulnya rancu karena paham interaksi telah ditolak pada pembahasan naskah undang-undang dan Supomo sendiri akhirnya menerima usul Hatta dan Muhammad Yamin untuk memasukkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran ke dalam undang-undang. Kritik internasional yang berlanjut atas berbagai pelanggaran HAM Timur, kasus Tanjung Priuk, kasus Dom Aceh, kasus Gendung Ombo, peristiwa Santa Cruz coba diatasi dengan membentuk Komnas pada tahun 1993. Tahap konspirasi taktis. Pada tahap ini pemerintah Orde Baru terdesak dan diterapkan krisis moneter pada tahun 1997. Tahap penentuan. Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan intensional. Analisis permasalahan HAM. Hak asasi manusia di dunia internasional sedang mengalami penurunan atau kemunduran. Banyak negara-negara yang sedang mengalami kekacauan, terutama tentang penegakan HAM. Banyaknya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh massa negara Palestina yang masyarakatnya belum mendapatkan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, karena penyerangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan masih banyak negara-negara yang mengalami hal serupa tentang penegakan HAM. Hak asasi di Indonesia juga sedang mengalami kemunduran. Tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran bukan semata-mata karena faktor masyarakat Indonesia yang kurang menghargai satu sama lain dan bersifat egois atau haknya sendiri, sehingga menimbulkan tidak terpenuhnya hak orang lain. Tetapi karena adanya beberapa faktor mengapa Indonesia mengalami kemunduran dan dalam urusan hak asasi manusia, yaitu kemunduran pada demokratis di Indonesia, mulai dari politik kebencian mengatasnamakan agama dan nasionalisme. Hal ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak masyarakat ikut membenci mereka yang berbeda dari masyarakat umum lainnya. Pemerintahan yang terkesan anti kritik yang memperburuk HAM di Indonesia, contohnya adalah pemerintahan daripada memberikan jaminan kepada masyarakat untuk
memberi kritik. Dibayangi ancaman hukum. Polisi dan militer masih menggunakan wewenang secara berlebihan. Pemerintah justru keberpihakan ideologis. Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bangsa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. Menurut Jan Materos, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil hidup sebagai manusia. Menurut Maryam Budiarjo, hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak memiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Perkembangan pemikiran HAM. Generasi pertama berpendapat bahwa dan berpemikiran HAM yang berpusat pada bidang hukum dan politik. Generasi kedua berpendapat bahwa pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikir HAM generasi kedua. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesehatan rakyat. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Menurut pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Dan pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelainan secara hukum, mengurangi, menghargai, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkannya tidak ada memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yakni kasus tragedi Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal dibunuh dan Komunis Indonesia atau PKI sebagai biang keroknya. Lalu pemerintah saat itu membubarkan organisasi dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memberikan 500.000 sehingga 3 juta warga tewas dibunuh atas saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lain harus hidup di bawah bayang-bayangan cap PKI. Kesimpulan,
HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif. Juga terdapat dalam dilindungi oleh perundang-undangan RI, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan. Karena setiap bentuk pelanggaran HAM yang baik dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Peradilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Untuk pemahaman HAM sebagai nilai, konsep, dan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dapat ditelusuri dengan mempelajari sejarah perkembangan HAM. Kita juga mencatat babakan-babakan yang penting mengenai pasang surut, capaian penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam suatu negara, sehingga dapat dijadikan refleksi dan acuan bagi penyusunan kebijakan negara dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.